Nah, kapan tuh Yajud Majud keluar teman-teman kau itu? Kok teman-teman saya? Itu salah satu tanda juga ya. Itu salah satu dari 10 tanda. Jadi Nah itu dia banyak. Weh, kau bicara begitu. Kapan kau punya teman-teman keluar? Seakan-akan dia ketua panitia penyambutan. Ketua penyambutan. Setiap hari ke tembok itu. Jangan keluar dulu. Bapak. Masa begitu saya tiap hari? Selamat datang Yajud dan Majud. Kalau udah bunga, ketua keluar pertama. Masa saya begitu? jangan-jangan openernya Ya'juj dan Ma'juj, Mamat. Kalian mulut ini ya. Saya harus kunci mulut-mulut ini semua ya. Kau mending mengaku deh. Kau sembunyikan di mana mereka? Soalnya belum ada yang tahu. Terus punya cara tanya nih, kau punya teman-teman kapan keluar? Kayak panitia, Mama kayak santai sedikit sadar. Cek ini nih, penginapan dulu. Sebenarnya dia santai lah. Karena dia banyak kan katanya. Banyak banget. Bib itu setelah Dajjal apa sebelumnya? Sebelum ya. Kalau yang maksudnya koreksi juga, maksudnya kalau yang saya dengar tuh Ya'juj Ma'jujnya malah setelah Belakang. Karena setelah itu burung dikeluarkan Allah untuk membasmi kotoran-kotoran mereka, dan habis itu kan naik ke atas bukit. Karena dibilang bahwa umat kalian itu tidak bisa lawan, mereka ini banyak sekali. Naiklah ke bukit ini, bawa apa namanya? Perlengkapan. Bukan, umatmu yang tersisa. Naiklah ke atas bukit kan, baru Allah turunkan burung-burung untuk membasmi Ya'juj Ma'juj ini kan. Semua berserta kotoran-kotorannya kan, diturunkan hujan bla bla bla. Habis itu dunia kembali ke keadaan subur, tenang, masa tenang. Tapi kan? tidak lama itu. Tidak lama, habis itu 40 kiamat. tahun itu. Angin Syam itu kan. Iya. Nabi Isa itu 40 tahun masih. 40 tahun. Setelah mengalahkan Dajjal. Iya, jadi Masih saya 40 ingat tahun. saya. Berarti normal lagi semua. Semuanya Semuanya normal Itu- lagi, orang itu beriman kembali lagi. di antara hikmahnya, aku gak bilang itu ilatnya ya, gak bilang itu sebabnya. Tapi hikmahnya untuk membuktikan kepada manusia, kamu ini kan selama ini gak yakin sama saya. Iya. Kamu bilang emang bisa nih zaman seperti ini dibuat rapi sesuai dengan hukum Islam? Gak mungkin kayaknya. Nah Allah buktikan di sana. Seandainya kamu mau, bisa kok. Ini saya buktikan di akhir zaman, saya tertibkan lagi semua di bawah hukum saya, di bawah orang-orang yang beriman secara total kepada saya, bisa saya tegakkan. Nah, Jadi yang selama ini kamu bilang, wah kayaknya gak bisa. Kan sering ada tuh, aku pernah Iya. di nggak blog relevan nih. Iya. Di mana di blog aku bikin konten tentang Maulid Nabi waktu itu sama anak-anak Jaksel nanya-nanya gitu. Mereka itu nggak bisa membayangkan seandainya Nabi Muhammad hidup sekarang dengan kayak sekarang nih pornografi di mana-mana. Iya. Emang bisa tuh Nabi Muhammad Dulu tetap kan lebih suci. parah. Iya dulu lebih parah satu hal kan, Man. Iya. Terus yang kedua, mereka itu seolah-olah nganggap hukum Islam itu nggak bisa ditegakkan sekarang gitu. Tidak relevan. Dunia itu gak bisa dibuat baik-baik aja, gak relevan. Nah itu sebagai pembuktian bahwa bisa sebenarnya. Cuman kamu aja yang gak mau. Nanti Imam Mahdi akan memimpin umatnya di akhir Iya, zaman. di akhir kan? itu kan, Dan itu dibuat sampai uang tertib. nggak ada harga karena semua saking sejahteranya kan. Betul. Inflasi ya. Iya, tidak semuanya. Anda mau Apa? inflasi bagaimana? Tiba-tiba. Inflasi. Apa sirkulasi? Inflasi. Kan dia sudah bilang saking sejahteranya. Dia bilang uang tidak ada harganya. Oh, inflasi ya. Uang tidak ada harganya itu kan biasanya Dan tanda-tanda Mamat iya inflasi. aja. Ini juga iya aja. Bukan, saya berlalu lalang aja di telinga. Sampai kan ada orang mau beli tidak ada yang jual. Wajar sih kan Karena habis semua perang. orang Habis perang satu dunia wajar kalau inflasi, bro. tidak, setelah itu kan kita beli udah di masa tenang. Baru angin Dan datang. bisa jadi kan gini. Makanya ngomongin hal yang gaib itu ya modalnya kita ya hadis-hadis dari Nabi Muhammad ya, yang kayak aku jelasin dari tadi. Dan itu memang ada keahliannya orang-orang yang ahli di bidang-bidang kayak waris, kemudian termasuk akhir zaman dan lain sebagainya. Tapi bisa jadi eskatologi itu akhir zaman dan kehidupan setelah Setelahnya. kematian. Nah, bisa jadi kesejahteraan itu ya karena sebenarnya kayak sekarang bisa jadi semua sejahtera andai tidak ada orang yang kayak Dajjal dan kayak Fir'aun yang mau menguasai Atau yang rakus harta kayak Ya'juj secara Ma'juj. berlebihan. Iya, itu dia maksudnya. Sebenarnya itu zaman mungkin secara peredaran uang, secara makanan pokok, sandang, pangan, papan, ya seperti sekarang. Cuman di zaman itu orang semua udah tertib.
Tidak tidak ada ada korupsi. pengemis. Iya, Dan itu makanya tidak ada pengemis di masa itu ya. Bos, Iya, tidak kios ada. saja tidak ada. Karena kan sudah Cari setelah yang jual kejadian yang aja sangat tidak ada besar karena di semua dunia itu. sejahtera. Aku kasih contoh. Ada seorang yang bilang gini, kamu gak perlu bikin nuklir atau rudal atau sekedar senjata untuk menghabisi Israel. Seandainya kamu baik. Karena seandainya kamu sudah membentuk ekosistem yang baik, Israel itu dikencingin aja serentak dalam satu waktu oleh umat Islam, tenggelam dia. Jadi pada akhirnya itu gak relevan di luar tuh. Kalau kitanya udah solid, udah di luar tuh akan habis dengan sendirinya. Entah karena kita dalam tanda petik serang, ataupun kita tidak serang, mereka juga gak relevan. Jadi pada menjelang ke akhir zaman adalah semua orang bertanggung jawab pada dirinya, lalu kemudian menempel Keluarganya. nama masing-masing gitu ya. Iya. Ekosistemnya itu akan terbentuk sendiri tanpa perlu keluar ke sana gitu. Atau Iya, maksud aku di antara apa yang fitnah-fitnah ini. dikhawatirkan dan dipertanyakan Abdur itu akhirnya gak relevan kalau kitanya solid. Iya, maksudnya untuk membuat saya paham. Saya paham, Maksudnya saya paham. kita nafsi-nafsi nih ngurus Diri bikin sendiri. cahaya sendiri dalam keluarga kita masing-masing. Nanti membentuk. Dan kita berharap semua orang juga begitu kan, sehingga ekosistemnya terbentuk, cahayanya itu makin membesar. Begini. Kalau cuman kita berlima ngehidupin center kan nggak cukup. Kita Iya, butuh, weh hidupin center semuanya, hidupin Oke. center semuanya, sehingga cahayanya membesar. Oke, saya Ya, mengerti. masuk Kegelapannya akal. hilang. Saya Masuk akal. mengerti yang Abah Abdur maksud ini, bahwa kita itu sudah pasti melakukan itu kepada dirinya kita sendiri. Akan berusaha semaksimal mungkin. Tetapi dunia ini kan tidak hanya selebar kita dan keluarga kita saja. Betul. Kita perlu ke gedung DPR untuk ngomong. Iya. Kita Nah, perlu maksudnya gini, gitu. Bib. Gini. Ini saya konkret aja nih, Bib. Tiba-tiba Konkret aja nih, Bib. Ini mungkin beberapa saat lagi orang akan ibaratnya pemilihan kepala daerah ya. Iya. Pilkada. 27 di November. Kita akan ada pemilihan kepala daerah. Hal sekecil, misalnya, memilih bukan karena terima bayaran. Iya kan? Itu kan artinya kita mencegah diri dari kerakusan dong. Iya nggak? Iya. Atau bagaimana itu, Bib? Dan seberapa banyak Iya. konteks ini dibawa kepada masyarakat? Karena sekarang, Bib, mohon maaf ini, money politik itu sudah tidak ada obatnya. Sudah Iya. jadi kewajaran. Betul. Bahkan beberapa itu terbuka gitu. Enggak, Kak. Per suara itu berapa dibayarnya? Padahal ini kan sebenarnya bukan hanya konteksnya demokrasi ya. Tetapi ini kan konteksnya adalah Iya, itu Iya kan kan? karena kerakusan itu tadi yang tidak Karena bisa ditahan. ekosistemnya. iya, kita gak ditenun, Dur. Ekosistemnya. Makanya yang dilakukan Nabi ketika datang ke satu wilayah baru yang disebut dengan Yasrib, yang kemudian diubah menjadi Madinah, yang bergelar Munawwarah, itu kan bagaimana ngejahit ekosistem Nabi. Nabi itu gak ngurusin perang dan lain sebagainya dulu. Kata Nabi, jahit ekosistemnya. Makanya yang dilakukan oleh Nabi pertama adalah bagaimana membangun ekosistem itu. Dibangun masjidnya untuk ibadah, dibangun pasarnya untuk perdagangan, dibangun sufahnya untuk mereka yang tunawisma. Terus setelah itu orang muhajirin yang datang ke Madinah gak punya rumah, kata Nabi, tinggal di rumahnya orang Ansor. Itu untuk ngejahit tuh. Sehingga kemudian ketika solid, akhirnya mau ada pilkada, Jadi ya, mau ada persatuan. pilpres, mau ada penjajah, itu akan dengan sendirinya gak relevan. Karena kekuatan kita itu solid. Nah, itu Bib, maksudnya betul. Karena ada satu sosok seperti Nabi Muhammad Iya. Rasulullah Dan- yang menggariskan itu semua. Tidak, menurut saya maksudnya betul yang dicontohkan Habib tadi. Rasulullah SAW datang ke Madinah kemudian membentuk ekosistem. Tapi individu-individunya kan sudah 13 tahun dididik. Baik yang muhajirin di Mekah maupun yang Ansor di Madinah dikirim sahabat untuk mengajar. Itu 13 tahun sudah diajar. Individu-individunya sudah kuat. Sehingga ketika datang untuk bikin ekosistem bisa. Iya. Nah, kita sekarang itu Yang mengajar ini tidak ada. tidak ada. Setuju. Buat bikin ekosistemnya itu loh. Itu saya maksud tadi, Bib. Kita kan memulai sesuatu itu dari memilih pemimpin kan. Memilih pemimpin di daerah nih sekarang. Kemarin kita fokus dengan pilpres. Sekarang Nah. di daerah ini akan muncul sosok-sosok pemimpin di daerah, iya kan? Menurut saya ini salah satu hal yang paling tidak pernah dibicarakan lagi orang-orang. Orang-orang kayak terserahlah kalian mau dipimpin siapa. Habis itu nanti mengeluh daerahnya tidak maju, daerahnya tidak maju. Ya waktu startnya itu dari ketika pemilihan pemimpin itu. Nah, ketika proses pemilihan pemimpin tadi ini, seberapa banyak nilai-nilai religi ini masuk gitu? Iya dong, Dun. Nilai-nilai religi ini masuk sehingga kita punya satu sosok yang Abdur maksud tadi yang bisa
menyarankan agar yang punya cahaya ini jangan hanya satu-satu orang, tapi kita semua satu kawasan ini. Ya dong? Itu yang Abdul Iya, Malik tadi. makanya di awal Sosok aku bilang pemimpin tadi kan, ini. ekosistem itu terbentuk tidak mesti kita keluar. Tapi Kita ke dalam dulu. Begini, Setiap begini. orang. begini, gitu. saya kasih contoh. Saya kasih contoh ya, menengahin, jangan salah-salahin, jangan bantah-bantah dulu. Ketika Rasulullah jadi pemimpin di Mekah, itu kan ada pemimpin-pemimpin lain dari kabilah-kabilah ini. Dan bahkan ada orang-orang yang mereka hormati. Mereka beriman kepada Rasulullah, tapi mereka tidak bisa tinggalkan juga kabilahnya. Tapi Rasulullah membangun kabilah, ekosistemnya dari luar. Sehingga dari luar ini menjadi tidak relevan dengan sana. Artinya kalau masuk ke konteks tadi, biarin aja, sudah terserah mereka apa, kita kuatkan Diri kita masing-masing. ekosistem di luar. Berarti dari sekarang Ekosistem di luar itu yang akan membuat semua hal yang mereka lakukan itu akan terbentur dengan sendirinya ketika Betul. mereka mau keluarkan. Jadi gak relevan gitu loh. Dia punya Alphard nih. Nggak bisa Iya. menjadi Anda privilege bagi kita. Anda kan? datang nonton bola, tiba-tiba bawa Alphard di saat semua orang pakai kendaraan umum. Nah, Jadi nggak malu enak. justru. Iya, betul. Tapi ini seperti pertanyaan duluan Bisa mana menempatkan ayam sama diri. telur sih. Menurutku. Ini pertanyaan sama seperti duluan mana ayam sama telur. Apakah kita duluan memperbaiki diri kita dan sekitar kita, atau kita butuh satu sosok yang ngasih tahu yang diperbaiki itu ini. Ya, itu Yang kan- mana itu kita kehilangan sosok itu sekarang, jujur Lah, aja, itu, ya dong. Itu udah dikasih tahu Nggak bahwa bisa. setelah Kalau kita soal setelah kita, sosok kan ada Allah yang sedari awal Sudah sudah udah ada. mengarahkan kita dengan Rasulullah berbagai alatnya cara. itu udah menjadi panutan. Sorry, Tidak. jangan ke saya ini mana-mana aja. Makanya, mendebarkan yang makanya, Abdul maksud. makanya. Makanya, Saya paham, makanya, saya paham. makanya. Saya paham yang kau bilang kita bikin ekosistem yang di luar yang tidak perlu bergabung dengan mereka dan segala macam. Tapi kita bicara itu ekosistem. Ekosistem itu berarti bukan 1-2 individu. Iya. Artinya kalau kita berlima di sini, oke kita komit gitu. Tapi kita butuh yang lain juga begitu sehingga ekosistemnya terbentuk. Iya. Nah, yang lain untuk kebentuk tentu harus dari 5 ini salah satu harus keluar dong untuk kasih tahu. Bisa jadi keluar, bisa jadi Bisa jadi- didoakan. Enggak, bisa jadi keluar. Iya, tawakal dong. Doa itu harus ada ikhtiarnya dulu. Nggak bisa doa doang. Harus ada sifatnya, Iya, misal Itu sudah selemah-lemahnya. Iya, kau harus keluar, Doa kasih itu sudah tahu, selemah-lemahnya habis itu baru kau doa. usaha Ya, misalnya abang keluar, atau paling tidak jangkau orang di zaman sekarang media sosial kurang apa sih? Itu menjangkau banyak orang kan? Tapi sudah. kan tetap aja, walaupun kita sampaikan menjangkau banyak orang, tidak semua orang akan sepakat dengan apa yang dikatakan kita dong. Betul. Baru berdoa Betul. dong. Iya, makanya artinya tetap harus ada martir di antara kita berlima ini untuk Weh, martir bos. kasih tahu dong. Iya, Biar ekosistemnya itu kan kebentuk. tetap di diri Apa- kita. apa Makanya peran? menjangkau orang itu. Sabar di pers gue bicara apa? Saya akan jadi martir itu. Apa? Mau bikin apa? Saya maju ngasih tahu ke orang-orang. Ngasih tahu apa sih? Ya Allahu Akbar. Kasih Kasih tahu tahu. apa? Jangan lupa beli tur tiket transportasi Kontras dan juga Kontras. nonton. Dan nonton Habib Saya kasih tahu. Religi Show. Ya. Tanggal berapa? Terima kasih banyak. Habib mau bikin Terima kasih banyak. mau Habib. stand up Habib show akan ya. bikin stand up show. Kita promoin Oh dulu. iya iya. Di Habib, bulan biar Februari. biar dia punya beban aja sendiri. Kita memang bikin tahun depan. Iya, di bulan Februari. Akhir tahun ini Saya atau tahun baru depan? nawaitu baru. Di bulan niat. tidak sudah ada bentuk, langsung ada, tidak udah ada. bentuk. Jadi Jadi niatnya titik pengen kumpul. punya stand up religi Habib. show. Yang jelas beberapa riwayat yang di pesantren itu diajarkan tentang Dajjal, bahwa Dajjal itu akan 40 hari. 40 hari? Iya, Sebelum- mengganggu di akhir zaman. Hanya 40 hari? Iya. 40 hari, tapi satu harinya setara dengan Setara 1 dengan- tahun. Berarti 40 tahun lah katakanlah ya. Iya, Iya, akan dan- terasa seperti 40 tahun. Dan dengan Tahun empat- apa dulu ini? Masih apa Hijriah? Ya, Tahun pokoknya apa jangka waktu. Ini waktu mau Masehi. Kayaknya Dia- dalam hal ini NU dan Muhammadiyah sepakat antara hisab dan ru'yah. Saya tanya. Tidak jelas juga, pokoknya yang penting 40 aja begitu Oh, ya. ya. Dan 40. satu harinya itu setara dengan 1 tahun. Jadi sekitar 40 tahun. Dan dalam 40 hari itu dia bisa menjangkau seluruh dunia ini kecuali Makkah dan Madinah. Kan? Berarti dia bisa Dan- pindah secepat itu. Bisa jadi. Artinya balik lagi kan, wallahu a'lam. Dan kalau gue lebih cenderung, tadi kan Bang Ari bilang itu beneran begitu Atau itu analogi. alegoris, metafora, Iya, analogi. Itu beneran begitu secara fisik, tapi juga makna alegorisnya harus kita ambil karena di setiap zaman itu ada aja value-value kefiraunan kayak tadi, kedajjalan. Karena kalau Firaun itu simbol kesombongan, Dajjal itu Simbol fitnah. bukan simbol kebohongan.
simbol fitnah juga. Iya. ini. Jadi senjata utama Dajjal itu adalah fitnah dan secara makna dia adalah pembohong. Saya mah kalau dengar-dengar begini mah bercermin. Itu mah bercermin. Istighfar dalam hati. Astagfirullahaladzim. Maksudnya, kami Semoga sedang- saya tidak tergolong dalam golongan itu. Kami sedang menjadi cermin aja. Iya, kami sedang jadi Kami cermin sedang Anda. menjadi cermin Anda aja. Baik, Silakan begini. Anda melihat kelakuan Anda kepada kami.